Salam tangguh dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dengan adanya informasi di media sosial terkait gempa bumi besar, megatrust, dan tsunami besar yang disampaikan dari pihak BMKG dan para peneliti, maka saya sebagai warga Indonesia berhak berbagi edukasi bagaimana tata cara penyelamatan dan alat bantu apa yang sederhana tapi efektif. Perlu diketahui saudara-saudara sekalian bahwa gempa bumi dan tsunami itu adalah satu rangkaian. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalau gempa terjadi. Apabila gempa terjadi, padahal gempa itu belum ada alat dan para peneliti yang bisa memastikan kapan terjadinya gempa. Kalimatnya belum ada yang bisa memastikan kapan terjadi gempa, jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kalau memprediksi banyak yang memprediksi. Nah, bagaimana saya kalau membuat ilustrasi gempa bumi ini terjadi di malam hari. Padahal saudara-saudara per keluarga itu kondisi masing-masing berbeda. Kondisi keluarga misalnya, kalau saudara punya balita yang masih bayi, terus saudara punya orang tua yang tidak bisa jalan misalnya. Nah ini harus kita perhitungkan. Nah, apabila terjadi gempa malam hari, padahal perlu diketahui gempa magnitudo 7,8, 8, sekian, apalagi 9, sekian. Nah itu listrik pasti padam. Listrik pasti padam, sinyal handphone hilang. Nah, saudara akan dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang betul-betul sangat mencekam. Nah, maka dari itu saudara-saudara sekalian, nah kita tidak boleh hanya takut saja, karena hanya takut, bingung, itu tidak menyelesaikan persoalan, itu bukan solusi. Kita itu hidup di dunia itu bertempat tinggal dimanapun saja, masing-masing resikonya berbeda-beda. Di gunung kena longsor, di pegunungan kena lahar gunung meletus, di dekat pantai resiko kena gempa tsunami. Nah, makanya kita harus sadar, itu nomor penting. Nah, kita kalau sudah begini ini harus bertanggung jawab pada diri masing-masing. Jadi kalau nanti ada bahaya gempa tsunami, kita harus evakuasi mandiri. Bagaimana kalau gempa mendadak bla 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 gitu, terus kita tidak disiplin pribadi, ya tidak akan terselamatkan gitu loh. Nah, langsung saja bagaimana penyelamatan kalau ada gempa di malam hari. Nah, di sini akan saya praktekkan alat peraga sederhana yang cukup efektif untuk mengurangi resiko supaya tidak kena reruntuhan bangunan. Sekali lagi, gempanya dulu kita perhitungkan. Nanti tata cara penyelamatannya dari bahaya gempa terus tsunami ini akan kita praktekkan langsung beserta edukasi cara penyelamatan. Contoh, apabila terjadi gempa-gempa itu kecil dulu, makanya masih ada waktu. Gempa itu terjadinya triggernya pertama kecil, tidak langsung bla 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 besar. Nah,
ketika ada goncangan gempa terjadi, itu 10 detik mati sendiri. Jadi kalau ada gempa terus, dia berbunyi terus tentu saja karena berguncang. Kalau guncangan gempa itu selesai, dia yang mati sendiri. Nah, kalau listrik sampai padam karena gempa besar, ini ada lampu penerangan. Nah, ini lampu penerangan yang hidup ini sangat terang. Nah, ini di hari-hari biasa kalau ada pemadaman listrik dari PLN, mati sendiri. Nah, pemadaman listrik dari PLN hidup sendiri. Kalau listrik padam, mati sendiri. Nah, ini sudah lumayan. Ini alat ini multi sistem untuk membangunkan tidur saudara apabila ada gempa terjadi di malam hari agar tidak kena reruntuhan material bangunan. Terus lampu penerangan bertahan lebih dari 12 jam. Nah, SOP-nya saudara perlu diketahui. SOP, standar operasional prosedural penyelamatan, apabila terjadi gempa besar, saudara bangun, bawa alat ini keluar, saudara sudah terlepas dari reruntuhan bangunan. Nah, kalau sudah gitu, Anda tidak usah menunggu informasi dari televisi, dari handphone. Nah, Anda tidak bisa melihat handphone karena sinyal handphone juga hilang. Melihat handphone, melihat televisi tidak ada, tidak bisa, tidak ada pelayanan publik, tidak ada pelayanan publik dari media handphone dan televisi. Anda harus disiplin evakuasi mandiri. Nah, kalau sudah itu segeralah bawa barang-barang berharga saudara, surat-surat berharga, perhiasan, uang, baju mulai sekarang dikemas di dalam koper, disiagakan. Terus bawa senter ini, EWS ini ke bukit, evakuasi ke bukit atau gunung. Nah, kalau kita sudah evakuasi ke gunung, lah 10-15 menit kemudian menyusul ada tsunami, misalnya, kita sudah selamat dari ancaman tsunami. Kalau tidak ada tsunami, ya kita terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, gitu. Nah, seperti itulah kiranya edukasi atau pendidikan tata cara penyelamatan dari ancaman gempa dan tsunami. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya di seluruh Indonesia. Salam tangguh.